menguji laki-laki gitu. Ya, di saat kita dibanding-bandingkan dengan anaknya si A, anaknya si B, yang sudah bekerja, sudah punya gaji tetap, sudah bermobil, dan sudah mapan, kita kan dibanding-bandingkannya dari situ. Ya, padahal ketika saya berdiskusi langsung ketemu dengan orangnya, justru dia merasa sangat menderita karena belum lagi cicilan mobil, belum lagi cicilan rumah, Internalnya. belum lagi kredit lainnya yang tidak pernah selesai datang tagihan setiap bulan. Yang paling menyakitkan yang dialami oleh laki-laki itu adalah di saat dia menyukai perempuan, di mana perempuan itu telah lama menyukai laki lain. Ini Tetapi yang itu dalam asmara. Ya. Tapi misalnya dalam dunia sosial, apa yang paling menyakitkan dalam dunia sosial, dalam kehidupan sosial kita? Sebenarnya kan hidup ini hanya tentang kepura-puraan. Barang siapa yang bertahan dalam kepura-puraan, mereka selamat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, kita kembali lagi ngobrol inspiratif di Not Podcast bersama lagi-lagi Bung Burhan SJ. Bagaimana kabar Bung? Masih sehat dan masih mampu tersenyum sekalipun diporak-porandakan oleh berbagai macam polemik dalam kehidupan ini. Siap. Masih bahagia? Oke. Masih bertahan dalam gempuran ayam. Iya. Siap. Jadi saya lihat Bung Burhan ini masih ceria seperti itu. Ya, sebenarnya kan hidup ini hanya tentang kepura-puraan. Barang siapa yang bertahan dalam kepura-puraan, mereka selamat. Oke. Baik teman-teman sekalian, dalam podcast ada dua hal yang menjadi pertanyaan publik hari ini, ya, terkhusus ditujukan ke Burhan SJ, bahwa dalam setiap hari-harinya Burhan SJ selalu nampak ceria, bahagia. Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama, apa sih yang menjadi hal yang menyakitkan dalam kisah hidupnya Burhan SJ? Sebagai seorang laki-laki, yang paling menyakitkan itu sebenarnya ada banyak hal ya, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, asmara. Tapi sebagai pemuda yang dalam asmara saja lah, yang paling menyakitkan yang dialami oleh laki-laki itu adalah di saat dia menyukai perempuan, di mana perempuan itu telah lama menyukai laki lain. Tetapi yang itu dalam asmara. Tapi misalnya dalam dunia sosial, apa yang paling menyakitkan dalam dunia sosial, dalam kehidupan sosial kita adalah saat kita dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Dibanding-bandingkan. Apakah yang sama, hal serupa sama yang dirasakan oleh Burhan SJ? Sama, semua orang mengalami hal itu. Dan itu mental man. Mental ya. Iya, Saya menguji laki-laki gitu. Ya, di saat kita dibanding-bandingkan dengan anaknya si A, anaknya si B, yang sudah bekerja, sudah punya gaji tetap, sudah bermobil, dan sudah mapan, kita kan dibanding-bandingkannya dari situ. Dan apalagi ketika seumuran dengan kita ini, itu seumuranmu sudah begini-begini, masa kamu masih begitu-begitu? Itu meskipun tidak sakit secara fisik, tapi ini mental. Itu menyakitkan juga. Banyak sih hal-hal yang menyakitkan dalam hidup. Menghasilkan luka meskipun tak berdarah. Luka selalu sakit meskipun tidak menghasilkan darah. Siap. Yang dimaksud apakah itu terjadi di hanya secara umum atau hanya di wilayah Bugis saja? Secara umum. Ya, bahkan banyak buku-buku motivasi ya. Buku motivasi yang kemudian menginspirasi kita untuk keluar dari jebakan seperti itu, supaya tidak terjebak dan tidak terpengaruh oleh stigma lingkungan yang notabene-nya bertentangan dengan kepribadian kita. Dan buku-buku motivasi itu berangkat dari suatu pengalaman dan kisah yang sama dengan yang kita alami. Misalnya orang-orang yang tadinya misalnya dia dia terinspirasi di bidang lain, tetapi karena mayoritas lingkungannya menekuni satu bidang, sehingga dia dibandingkan misalnya, akhirnya dia drop di situ dan tidak mengembangkan bakat di bidangnya, akhirnya berhenti. Padahal dia sebenarnya punya potensi di bidang lain. Setiap orang kan punya
standar suksesnya masing-masing. Hanya saja karena di Indonesia ini seolah-olah satu-satunya standar kesuksesan dalam makanan, sehingga kita semua seolah dipaksa untuk makan dengan cara apapun. Bahkan untuk mungkin bisa saja bahkan dengan cara merampok sekalipun dibenarkan ketika tidak ketahuan. Yang penting makan. Orang tidak pernah bertanya bagaimana prosesnya. Ya, orang lihat akibatnya, outputnya. Dia sudah makan, keren, luar biasa, sukses. Yang bisa saja prosesnya mengerikan. Boleh dicerita sedikit pun mengenai apa yang pernah dirasakan? Saya banyak sekali. Di lingkungan saya itu orang-orang yang sukses itu orang-orang yang jadi pegawai, orang-orang yang bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai guru. Iya, salah satunya. Dan mereka punya mobil, bangun rumah sendiri. Itu dianggap sukses. Padahal ketika saya berdiskusi langsung ketemu dengan orangnya, justru dia merasa sangat menderita. Karena belum lagi cicilan mobil, belum lagi cicilan rumah, internalnya, belum lagi kredit lainnya yang tidak pernah selesai datang tagihan setiap bulan. Itu yang membuatnya tidak pernah tenang sebenarnya. Tapi pernah tidak ada yang pernah merasakan tekanan dari sosok yang dimaksud, bahwa ada sosok PNS, Iya, melihat dari pandangannya? Artinya akibat dari mereka ini, akibat dari lingkungan yang anggaplah yang bekerja punya gaji tetap yang mapan, akibat dari situ menimbulkan suatu Tekanan. perspektif publik Ya. yang menyudutkan kita yang tidak seperti itu. Itu jadi tantangannya sih. Oke, tentu hal yang pernah terjadi yang menyakitkan dalam hidup ini, tentu ada juga hal yang terjadi, ada juga hal yang menyenangkan, Ya. seperti itu. Nah, apa hal yang pernah terjadi, hal yang paling menyenangkan dalam hidupnya, Bu? Ya, menurut saya yang paling menyenangkan dalam hidupku itu ketika saya melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan orang pada kebanyakan. Yang tidak mampu Iya. dilakukan oleh orang-orang. Iya. Oke. Seumuran saya misalnya, oke betul mereka mapan, iya semua orang bisa mapan ketika berusaha. Tetapi misalnya ada hal-hal lain yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya meskipun orang berusaha, ketika memang dia tidak visionnya di situ. Seperti misalnya membentuk kelompok-kelompok pemuda. Yang kan orang-orang di kampung saya itu kan dulunya anak-anak muda kebanyakan putus sekolah. Yang orang-orang seumuran saya pada umumnya itu tidak mampu berpikir ke sana, ataupun bisa saja berpikir ke sana tapi tidak mampu untuk kemudian mengakomodir kelompok-kelompok pemuda ini yang bertentangan ini. Saya kemudian membuat kelompok-kelompok, komunitas-komunitas justru mengakomodir semua ini, mengorganisir semua ini dalam satu wadah. Itu kelompok-kelompok kajian. Itu salah satu hal-hal yang orang-orang pada umumnya tidak tertarik untuk melakukannya. Justru saya merasa hal yang paling menyenangkan itu ketika kita berhasil melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau melakukannya. Oke. Ya, karena menurut saya hidup ini hanya tentang perbedaan. Itu. Iya, menurut saya kesuksesan keberhasilan seseorang saat dia melakukan hal-hal yang dia lakukan dengan mudah, ya dimana menurut orang-orang pada umumnya itu mustahil. Tapi dia dengan santai, dengan biasa saja melakukan hal itu. Menurut saya itu hal yang paling menyenangkan dalam hidup. Oke. Karena menurut saya ketika orang melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, itu kan adalah hal-hal yang dilakukan secara seragam. Robot juga bisa melakukan hal yang sama. Satu kali dikontrol melakukan hal yang serupa. Pembedaannya adalah kita manusia harus berbeda, melakukan suatu inovasi yang orang-orang tidak lakukan. Harus hal yang lebih. Ya, inovasi kan itu hal-hal baru yang tidak dilakukan orang baru. Oke. Masih kita membahas pemuda. Sebagaimana Bung ini adalah masih disapa oleh kontes pemuda seperti itu. Nah, dalam pemuda predikat-predikat tertentu, apa yang harus dilakukan pemuda hari ini, Bung? Begitupun mahasiswa. Bagaimana gambaran atau tanggapan dari Bung sendiri? Saya juga termotivasi oleh apa yang disampaikan seorang aktivis di Amerika Latin. Amerika Latin. Iya, namanya Carol Cariola. Iya. Dia bilang begini, menjadi muda dan tidak revolusioner adalah kontradiksi biologis. Jadi ketika katanya orang muda dan tidak revolusioner, tidak berpikir maju, tidak berpikir mendalam, ya, artinya itu bertentangan dengan kondisi
kepemudaannya, eksistensinya. Gitu. Jadi itu menurut saya yang harus dilakukan oleh pemuda adalah lakukan gerakan-gerakan revolusioner. Kapan kau tidak melakukan seperti itu justru bertentangan dengan dirimu sebagai pemuda. Karena Coba kasih contoh gerakan revolusi itu seperti apa? Gerakan-gerakan revolusioner itu adalah gerakan-gerakan yang dimana anggaplah orang-orang pendahulu kita tidak mampu lakukan perubahan di kampung kita, Ya. karena berbagai macam hal, baik dari segi kebijakan, baik dari segi dari dukungan publiknya gitu. Tidak bisa dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita sebagai orang muda mampu menjadi patron, mampu menjadi kelompok penggerak di situ untuk melakukan perubahan. Itu adalah bagian-bagian dari perubahan kerja-kerja revolusioner menurut saya. Dan itulah yang harus dilakukan oleh pemuda ketika kita menganalisis apa yang disampaikan oleh Karol Karol. Artinya tugas pemuda gambaran minimal seperti itu ya. Kalau tugas menurut saya itu bersifat tidak mengikat ya, tapi menurut saya memang kewajiban. Iya, fardu ain. Iya, siap. Harus. Oke, luar biasa ya. Kemudian di kami di tim Not Podcast juga selalu monitoring ya melihat dari medsos Burhan SJ. Nah, banyak yang menanggapi nih di media sosial itu bahwa katanya Bung ini adalah laki bangsa. Ya, kalimat ini apakah ditujukan oleh Bung atau Bung sendiri yang mengeluarkan statement seperti itu kepada publik? Bahkan saya pernah nulis buku Kurang Ajar dalam Cangkir Kopi. Siap. Ya. Apapun kata orang, kita ini kan tidak hidup berdasarkan mulut mereka. Iya. Kita ini orang-orang yang berusaha hidup berdasarkan dunia yang kita ciptakan sendiri, kata sampai. Iya. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Anda itu bangsat, iya bisa jadi. Hanya saja kita ini adalah bangsat-bangsat yang rasional. Iya. Gitu. Daripada misalnya orang-orang suci tapi irasional, ini bangsat tapi rasional kan. Daripada orang-orang yang suci dan terkesan baik tapi justru irasional, ini bangsat rasional. Jadi seberapa besar Bung menanggapi ketika ada yang menyebut Anda sebagai laki bangsa? Saya tidak perlu menanggapi. Iya, karena menanggapi itu justru akan membuat saya jadi bangsa betul dan mungkin irasional juga. Apakah mengiyakan perkataan yang ditujukan oleh saya mengiyakan penilaian mereka. Jadi setiap penilaian terhadap saya iakan. Ya itu penilaianku, itu penilaianku. Anda buruk, iya penilaianku. Anda baik, iya penilaianku. Saya tidak bisa menjadikan penilaian saya sebagai ukuran untuk orang lain, karena perspektif kita berbeda. Semangat atau motivasi dalam diri tidak terganggu ya ketika ada perkataan seperti itu muncul di publik. Ini publik. Setiap pemuda harus punya manajemen bertahan hidup. Iya. Bertahan dan hidup. Kita hanya boleh melakukan hal-hal sesuai dengan peta hidup itu sendiri. Tidak peduli intervensi dan tekanan dari manapun. Artinya tidak terpengaruh. Anda tidak boleh terpengaruh karena ini jalan hidup kita. Kapan kita terpengaruh dengan stigma publik, anggapan orang? Pertanyaannya ketika kita bermasalah dan ketika kita misalnya ingin mencapai cita-cita kita, mau tidak dia bertanggung jawab? Tidak mungkin. Kepribadian kita berbeda, jalan hidup kita berbeda. Silakan melihat. Ini jalan hidup. Kemudian ini konsep semacam ketegasan dalam diri. Tapi begini ya Bu, kebanyakan awal dia temukan hal seperti itu. Misalnya bukan Bung ini. Ya, misalkan saya dibilangnya di media sosial seperti itu bahwa laki bangsa. Nah, hal pertama kali terjadi. Artinya kan secara tidak langsung saya tidak terima dong seperti itu kan. Ya mungkin bagaimana caranya menanggapi belum tahu apa dan sebagainya. Nah, apa masukan kepada teman-teman podcast ini ketika ada yang terjadi seperti itu? Tidak perlu mengatakan tidak. Cukup berbuat yang tidak seperti itu. Biarkan kenyataan yang berbicara. Ya, Pramudia kan bilang kehidupan ini lebih nyata dari apapun tentang kenyataan. Jadi misalnya Anda bangsat ya, terserah Anda mau apa. Yang pasti saya melakukan hal-hal yang tidak seperti yang Anda katakan.
Dan hal-hal yang kita lakukan inilah yang akan jadi kenyataan. Kenyataan itulah yang akan membantah perspektif mereka. Oke. Tapi ketika kita terpengaruh di situ, ya bisa saja anggapan mereka benar. Tapi ketika kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu, ya publik akan menyimpulkan sendiri kenyataannya yang akan membuat mereka salah. Oke. Nah, kemudian begini, Bung. Bagaimana inovasi atau inspiratif Bung sendiri sehingga mengeluarkan predikat yang dimana sudah terpublik ya, terkhusus di Kabupaten Sinjai tentang lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi. Lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi itu saya keluarkan seperti yang tadi katakan, Anda bangsat, Anda ini. Saya mengeluarkan kata itu supaya orang tidak menganggap itu tabu. Orang kan selama ini takut dianggap bangsa, takut dianggap kurang ajar. Menurut saya disebut apapun Anda jangan takut. Ya terserah orang mau sebut Anda apa. Yang pasti Anda tidak seperti itu. Lakukan saja sesuai dengan inspirasi Anda. Lakukan sesuai dengan jalan hidup yang Anda pilih. Apakah statement tersebut tidak menyerang status pribadi? Bahwa misalnya dibilangi harga lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi, apakah tidak menyerang harga diri begitu? Harga diri saya menurut saya itu ada pada perilaku. Selama saya tidak mengganggu orang dan tidak merampas hak orang lain, selama itu saya merasa terhormat. Oke. Saya pikir Bung ini, dan saya suka kata-kata itu sebenarnya kata-kata kiasan. Cuman saya suka mengeluarkan kata-kata seperti itu supaya orang terbiasa dengan kosakata yang baru, supaya orang tidak takut untuk mengucapkan apa-apa yang dia pikirkan. Dan sebenarnya makna yang tersirat di balik tulisan-tulisan saya sebenarnya adalah makna kejujuran dan ketulusan. Kalau orang sampai mendalami. Oke. Sederhananya ibarat kopi ya, dia lebih jujur dengan ampasnya. Oke. Nah baik Bung, mengenai tadi yang dimaksud bahwa ada ucapan atau kalimat yang mungkin tanggapan dari publik itu kasar, lelaki bangsa lah, lelaki kurang ajar dalam secangkir kopi. Nah, ada enggak pernah terjadi atau mungkin permasalahan yang terjadi ketika kalimat tersebut dikeluarkan oleh beberapa netizen misalnya menanggapi ini mungkin memang orangnya kurang ajar seperti itu, atau mungkin bangsa. Saya sering dihujat netizen. Sering? Ya. Tapi hujatan itu sama sekali tidak menyurutkan semangat saya untuk terus berkarya. Ya. Apa sih orang-orang menghujat itu kan belum tentu dia mampu melakukannya. Membuktikan. Ya, makanya sering muncul istilah netizen maha benar. Netizen maha benar. Ya. Apa maksud mengeluarkan bahwa netizen itu? Karena Indonesia kan kalau ada yang pernah quotes yang pernah yang melawan dan kunci di Instagram itu namanya sebenarnya. Ada quotes yang pernah ditulis. Di Indonesia ini kan lucu. Salah sedikit bullying, bodoh sedikit viral. Ya. Siapa yang melakukan itu netizen? Ya. Baik, Bung. Kita mengambil dari pertanyaan teman-teman podcast ya, karena di luar sana teman-teman podcast juga sering menanyakan ya, selaku pemuda di Kabupaten Sinjai, pertanyaannya begini, Bung ini kan sudah sarjana, tapi kok belum jadi pegawai. Nah, apa jawaban untuk teman-teman? Kalau Bung sarjana, pertanyaan. Ya. Saya kuliah dulu masih, sekarang kan masih. Ya. Dulu masih sekolah tinggi ilmu pertanian. Iya, saya ambil jurusan agroteknologi. Iya. Pertanian. Tahun berapa sarjana, Bu? Saya kuliah itu masuk tahun 2012, selesai 25 Desember 2019. 2012 masuk selesai 25 Desember 2019. 2019 ya. Kurang lebih 7 tahun. Ya, kurang lebih. Oke. Lebih sedikit ya. Oke. Iya. Artinya selama 7 tahun kuliah
mungkin ada yang menjadi prinsip dari Bung itu sendiri, sehingga bagaimana selesainya kuliah ya atau sarjana, apa yang harus dilakukan begitu. saya merasa bahwa setelah selesai kuliah 1 saya sambung lanjut S2 Dan itu sendiri. ya, dan sekarang masih kuliah Oke, sekarang masih kuliah. masih, dan rencana setelah selesai kuliah S2 kan saya rencananya akan lanjut S3. Iya. Saya berpikir begini, mahasiswa yang kuliah 4 tahun saja dia pasti memiliki banyak referensi ditemukan selama 4 tahun. Nah, Bung sendiri 7 tahun seperti itu. Artinya mungkin sudah ada kerja yang menetap, ya, atau mungkin sudah ada peluang bisnis mungkin apa dan sebagainya. Nah, kenapa Bung sendiri, dari pertanyaan juga teman-teman podcast, kenapa Bung sendiri tidak masuk atau tidak terjerumus di dunia pekerjaan, di pegawai, pengusaha dan sebagainya? Menurut saya sebenarnya tidak, memang dari awal saya tidak pernah bercita-cita jadi maparti. Tidak bercita-cita jadi mapan. Ya, Barusannya saya dengar ada pemuda ya yang tidak mengeluarkan tidak berkeinginan atau berkeinginan untuk menjadi mapan. Luar biasa. Apa maksud dari statement tersebut? karena menurut saya puncak tertinggi kebahagiaan adalah kesederhanaan. Puncak tinggi kebahagiaan. Ya, adalah kesederhanaan. Ya, Bukan dari kemapanan. bukan sama sekali. Oke. Ya. Baik teman-teman sekalian. Makanya saya tidak terobsesi jadi pegawai, tidak terobsesi jadi pebisnis. Ya jadi begini aja, kuliah sambil belajar terus lulus. Kalau persoalan orang kan bertanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan, ya orang sebelum kuliah saja tidak bisa memenuhi kebutuhan, apalagi sudah kuliah, pasti pikiran sudah bisa makan. Menurut Bung, tujuan hidup itu seperti apa? Berguna. Ya. Jadi menurut saya tujuan hidup itu berguna. Bahkan agama manapun juga mengajarkan itu, bahwa tujuan hidup adalah berguna, kebergunaan. Minimal di warga di sekitar kita ya, Ya. lingkungan sekitar kita. Daripada menghabiskan oksigen tapi tidak berguna. Iya. Apakah Bung ini punya bakat di dunia usaha atau mungkin di bidang bisnis? Datanya. Kemudian pesawat Oke. Punya bakat tidak di dunia bisnis atau usaha? Tidak. Passion saya tidak ada. Jadi passion saya dunia kepenulisan. Penulis. Ya, suka sih nulis. Orang tidak tahu, orang sering menyebut saya penulis, padahal menurut saya menulis itu hanya tugas hobi, hanya hobi saya. Sudah berapa buku yang diterbitkan? Buku pribadi itu kalau buku sendiri 6. 6. Tapi kalau buku yang ditulis antologi ya, sebenarnya kumpulan artikel, kumpulan puisi sudah lebih 10 dan sama kayak buku pribadi. Luar biasa. Iya. Kalau buku terakhir? Buku tadi, Ya. ya itu novel saya yang Apa? perempuan mabuk surga. Perempuan Ya. mabuk surga. Ya, Apa yang jadi inspiratif mengeluarkan judul buku seperti itu? ya sebelumnya kan saya selalu menulis laki-laki. Ya. Teman-teman minta sekali nulis buku tentang perempuan. Makanya itu perempuan mabuk surga. Apakah ada perempuan yang diagung-agungkan atau ada yang minta dari perempuan itu? Tidak teman-teman yang minta ya. Teman-teman yang Ada teman-teman perempuan juga yang minta menulis tentang ini. Tapi saya termotivasi dari permintaan teman-teman, saya termotivasi ambil kisah yang menurut saya menarik tentang perempuan-perempuan yang dianggap religius dengan perempuan-perempuan yang dianggap tidak religius. Dua cerita ini, dua alur kisah perjalanan ini saya satukan dalam satu narasi. tidak bekerja. Paling mau ngopi, diskusi kayak begini. Ya. Sekali bertani berkebun. Saya suka bertani. Oh iya. Punya kebun.
bagaimana memenuhi kebutuhan hidup? Ya, Kalau misalnya kita petani itu kan enak. Petani itu kita tidak beli beras, kita tidak beli apa. Paling kalau mau beli sesuatu kebutuhan lengkap ya, paling panen di kebun supaya orang tidak ketergantungan. Oke. Ya. Dan orang harus ketika seseorang berbicara revolusioner, progresif dan lainnya harus ada penopang. Omong kosong tidak ada. Itu kan. Contohnya misalnya kan orang seheroik apapun hari ini Anda berteriak-teriak tentang kebijakan, pemangku apa dan pemangku kebijakan yang timpang, ketimpangan sosial. Ketika tidak ada penopang, mau kemana Anda? Iya. Ujung-ujungnya juga jadi gawe, ujung-ujungnya juga jadi politisi yang semula ada caci maki. Tapi Anda akan ke situ juga ketika tidak ada penopang. Makanya minimal kalau ada kayak aset ya, ada kebun, ada sawah. Ya kita bekerja di situ, kita harus terlibat ke dalam satu sistem yang sebelumnya pernah kita sempat serapahin menjadi bagi. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berteriak seperti itu, ujung-ujungnya lari juga ke politisi misalnya atau ke sistem pemerintahan yang sebelumnya kita caci maki, sempat serapahin. Ya, kita akan hidup dalam kepemimpinan sampai mati. Kenapa? Karena konsistensi di awal dan penegasan di awal kita tentang, kita bantah. Jadi persoalan ini menurut saya persoalan yang sederhana tapi rumit sih. Iya, terlihat sederhana tapi rumit. Bahwa hidup hanya suatu benar dan waktu tak pernah menunggu untuk berubah, maka melawan adalah mutlak untuk merdeka. Ya, itu luar biasa. Salah satu kalimat saya dalam novel yang lebih orang aja dalam yang itu. Saya kebetulan jujur ya, Bu. Iya. Tulisan-tulisan Bung itu sendiri memang sangat inspiratif. Ya, bagi dari kalangan pemuda, bagi dari kalangan mahasiswa, sangat inspiratif. Bahkan hari ini saya menggunakan bajunya. Oh iya, lagi kurang aja. Lagi kurang aja kan sejak Itu novel ketiga. Novel ketiga. Apa maksud dari kalimat tersebut bahwa hidup hanya soal benar dan waktu tak pernah menunggu untuk berubah, maka melawan adalah mutlak untuk merdeka. Apa makna yang inspiratif? Banyak orang ingin merubah keadaan, tapi karena selalu merasa bahwa esok masih ada waktu, yang tanpa dia sadari bahwa besok dan lusa bukan lagi miliknya. Sehingga dia tidak lama-kelamaan dia baru sadar ternyata waktu sudah banyak berlalu, tapi dia belum melakukan apa-apa. Luar biasa teman-teman sekalian ya. Di hari ini di podcast bersama Bung Burhan. Nah, baik, terakhir teman-teman sekalian, terakhir Bung. Oke. Mungkin Bung Burhan SJ sebagai penulis buku, ya sekarang sudah menduduki S2, ya, dan juga sudah tidak diragukan lagi dari pengalaman Burhan sendiri, bisa dikatakan sudah keliling Indonesia ya. Nah, apa yang menjadi masukan buat teman-teman podcast ini? Ya, di kalangan pemuda, mahasiswa, baik yang mau atau berniat ingin merubah keadaan di desa misalnya. Nah, apa masukan buat teman-teman di kalangan pemuda? Bagaimana juga terjadinya ada polemik, ya, ada tantangan di kepemudaan, ada permasalahan yang terjadi. Nah, apa masukan Bung Burhan sebagai closing statement di pertemuan kita ini? Hanya satu, seperti yang saya tuliskan, bahwa hidup ini hanya tentang kebenaran. Sementara waktu tidak pernah menunggu kita untuk melakukan perubahan, maka melawan adalah mutlak untuk merdeka. Sekian, thank you. Makasih banyak Bu. Ya, luar biasa. Sukses. Ya. Siap. Oke, itulah tadi teman-teman podcast. Kita sedikit berdiskusi dengan Bung Burhan. Ya, bukan hari ini, bukan hanya pertemuan terakhir, namun kita akan tunggu ya. Teman-teman bisa tunggu nanti di setiap minggu. Ya. Siap. Bung sendiri siap untuk kita minta pendapat atau ya, setiap minggu lah, siap. Oke, yang penting ada kopi. Ya. Tetap di podcast, ngopi, ngobrol, inspiratif. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.